Perkenalkan nama saya Mutia Sardi Putri, NPM 19025, berasal dari kelas Anestesiologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang superkomputer, dan yang kedua ada mainframe komputer, yang ketiga ada mini komputer, dan yang keempat mikrokomputer. Nah, superkomputer sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Pada awal perkenalannya, superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, yaitu Cray Research. Dia kemudian mengambil pasaran komputer dengan desainnya. Dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun, yaitu pada tahun 1965 sampai 1990. Pada tahun 1980-an, beberapa pesaing kecil memasuki pasar yang bersaing bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini, pasar superkomputer dipegang oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialkan dalam pembuatan superkomputer. Contoh superkomputer yang paling populer yaitu ada IBM Sequoia IA di Amerika Serikat, dan ada IBM Mira di Amerika Serikat juga, dan ada NUDT Tianhe 1A di Cina. Ada Fujitsu K Komputer di Jepang, dan IBM Supermicro yaitu di Jerman. Yang selanjutnya ada mini komputer. Mini komputer biasanya digunakan oleh usaha kecil dan perusahaan. Mini komputer juga disebut sebagai mid-range komputer. Perangkat ini adalah mesin kecil dan dapat ditampung pada disk dengan kemampuan pengolahan dan penyimpanan data yang jauh sekali dibanding superkomputer dan elektronik. Namun, komputer-komputer ini tidak dirancang untuk pengguna. Masing-masing departemen dari sebuah perusahaan besar atau organisasi menggunakan mini komputer untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, departemen produksi dapat menggunakan mini komputer untuk memantau proses produksi tertentu. Dan selanjutnya ada contoh mini komputer yang paling populer, yaitu ada yang pertama ada K202, dan ada Texas Instruments TI-990, ada SDS-92, ada komputer IBM mid-range. Dan selanjutnya ada mini-frame komputer. Meskipun mainframe tidak sekuat superkomputer, tapi tetap memiliki komponen yang pasti cukup mahal, dan banyak perusahaan besar dan organisasi pemerintah menggunakan mainframe untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Komputer mainframe dapat ditampung di kamar ber-AC yang besar karena ukurannya yang lumayan. Jika superkomputer adalah komputer tercepat dengan kapasitas penyimpanan data yang besar, maka sebenarnya mainframe juga dapat memproses dan menyimpan sejumlah data yang besar data. Biasanya yaitu bank, lembaga pendidikan, dan perusahaan asuransi menggunakan komputer mainframe untuk menyimpan data tentang pelanggan mereka, siswa, dan pemegang polis asuransi. Dan ada contoh mainframe komputer ini, yaitu ada Fujitsu ICL VMI, ada Hitachi Z800. Dan mikrokomputer merupakan bagian dari perangkat yang sering dijalankan komputer desktop, laptop, personal digital assistant atau PDA. Tablet dan smartphone adalah semua jenis dari mikrokomputer. Mikrokomputer banyak digunakan dan ditemukan hampir dari setiap orang. Dan komputer, laptop, serta smartphone merupakan perangkat yang paling cepat berkembang. Komputer-komputer ini merupakan yang termurah di antara 3 jenis komputer. Mikrokomputer biasanya dirancang khusus untuk penggunaan umum seperti tujuan hiburan, pendidikan, dan pekerjaan. Perusahaan terkenal mikrokomputer seperti Dell, Apple, Samsung, Sony, dan Toshiba selalu mengembangkan teknologi terbaru pada perangkat mereka. Nah, contoh dari mikrokomputer yang populer itu ada komputer desktop, ada game konsol, ada suara dan navigasi sistem mobil, ada netbook, notebook, PDA, dan tablet PC, dan ada smartphone, dan lain-lain. Sekian video penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.